Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata pelajaran desain grafis untuk kelas 10 TKJ dan RPL, yaitu adalah implementasi dari pertemuan awal sampai ke minggu kemarin, yaitu adalah penggabungan antara unsur tata letak, warna CMYK dan RGB, serta prinsip tata letak dalam sebuah proyek. Artinya, dalam sebuah proyek di sini kita akan membuat project yang di dalamnya terdapat apa yang tadi saya sebutkan ya. Nah, untuk project di sini saya buat di projectnya yaitu adalah software CorelDRAW, di mana implementasi unsur tata letak, warna serta prinsip tata letak tersebut akan saya implementasikan pada sebuah project spanduk ya. Kita mulai saja ke pembuatan projectnya untuk unsur tata letak, warna, dan prinsip tata letak. Nah, di sini untuk implementasi unsur-unsur tersebut, yang pertama tentunya harus ada sebuah ruangnya dulu. Ruang tersebut ada di dalam unsur-unsur tata letak. Di unsur tata letak diantaranya ada warna, garis, ruang, dan sebagainya ya. Nah, kita buat ruangnya dulu untuk produk spanduk. Nah, kalau untuk pembuatan spanduk, yang pertama kalian harus tentukan yaitu adalah ukuran spanduk yang akan dibuat. Tentunya yang akan dibuat ini berurusan dengan ukuran ya. Ukuran di sini ada panjang dan lebarnya. Nah, kalau di sini saya buat yang landscape. Landscape ini dibacanya seperti ini ya. Di sini baca ke pinggir sini. Kalau potret berdiri seperti ini. Ya. Nah, kita buat yang landscape dulu. Yang landscape seperti ini. Contoh saya implementasikan yang pertama ada ruangnya, ini adalah ruang. Yang selanjutnya kita buat juga objek yang lainnya. Di sana ada di unsur tata letak yaitu adalah tipografi. Tipografi di sini berarti berurusan dengan teks. Tipografinya misalkan spanduk ini kita kasih judul yaitu adalah spanduk makanan ya. Spanduk makanan. Spanduk makanan di sini berarti kita kasih judulnya contoh misalkan seblak apa ya, seblak goang contohnya ya, seblak goang ini contohnya saja. Nah, ini judulnya. Masih di tipografi di sini kita terapkan lagi identitas yang lain. Contohnya misalkan daftar menu dan sebagainya, itu sama menggunakan teks ya. Atau kalian pengen implementasikan dulu untuk memasukkan gambar. Contoh saya cari di Google. Contoh kalian potret dulu atau foto dulu produk makanan, atau contoh di sini judulnya seblak. Seblak di sini foto dulu oleh kalian sehingga foto tersebut nanti bisa di-insert ke CorelDRAW ya. Ke CorelDRAW. Contoh misalkan saya ambil yang ini. Bentar, saya kopas dulu. Contoh nih. Ini adalah seblaknya. Dicontohkan ada beberapa seblak misalkan di sini ya, dengan berbagai varian rasa. Contoh misalkan gambar ini berbeda-beda rasa. Cuman saya menggunakan gambar ini ya. Gambar ini. Nah, ini termasuk dengan tata letak. Kita mau tata letakkan di mana? Contoh misalkan untuk judul yang berurusan dengan unsur tata letak tipografi ya, tipografi kita simpan di bagian atas judulnya. Untuk editing nanti terakhir ya, untuk merapihkan dan sebagainya, untuk mengatur jenis-jenis dari tipografi, ukuran dan sebagainya nanti di terakhir. Yang penting kita tata letak dulu. Nah, di sini contoh untuk mentata letakkannya dari analisis awal kita simpan untuk judul di atas. Selanjutnya di bawahnya ada gambar menu dari seblak. Contoh seperti ini. Harus center ya. Center itu seperti ini nih. Nah, contoh misalkan di bawahnya ada daftar menu. Menu. Saya kopas dari teks atas ya. Artinya nggak klik lagi ke sini nggak. Nah, contoh di sini menu titik 2 biasanya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya kopas lagi dari sini. CTRL C dan CTRL
sepi ya. Menu ini misalkan apa ya, rasa atau level aja, level 1 contoh. Saya kopas lagi, level 2 misalkan, kopas lagi, level 3 dan seterusnya ya sampai level 4. Saya contohkannya, ada level 4 ya, ada level 4. Contoh kita buat yang sederhananya saja seperti ini, cuman implementasinya dari judul yang tadi saya sebutkan ya. Nah, selanjutnya apalagi kira-kira yang menurut kalian pantas ada di spanduk ini misalkan. Sebab ini di judul yang siapa yang punya ya, sebelah goang Pak Yedi misalkan ya. Contohnya ini mah ya. Nah, selanjutnya apalagi yang menurut kalian berhubungan dengan makanan yang kira-kira bagus untuk diterapkan di spanduk ini. Kalau makanan pasti berurusan dengan logo halal untuk yang muslim. Contoh saya download di Google logo halal. Ini saya masukkan ke sini. Nah, ini contoh logo halal. Logo halal misalkan saya implementasikan di mana ya? Oh, di sini aja. Sini. Agak berputar sini. Nah, gini. Nanti di editing terakhir ya. Editingnya terakhir. Nah, selanjutnya apalagi kira-kira? Kontak person ya. Kontak person untuk apa? Untuk pesanan. Terima pesanan di sini aja. Ini adalah tata letak. Terlebih dahulu kita mentata letakkan. Ada yang kurang? Kira-kira apa lagi? Oh, alamat dari warung sebelah ini ya. Alamat dari warung sebelah ini. Contoh misalkan alamat saya pasti dikasih di bagian bawah ini ya. Bagian bawah ini nih, kecil saja. Rata-rata untuk alamat itu italik di sini berarti tulisannya agak minggir gitu ya. Nah, contoh misalkan alamatnya Jalan Raya Situraja, kecamatan langsung saja ya, Situraja, Sumedang. Tuh, mau ada kode posnya terserah. Ini contoh saja 45371. Nah, sekarang terakhir yaitu adalah editing. Di editing ini bagaimana caranya kalian mengimplementasikan dari unsur tata letak. Tadi unsur tata letak sudah saya letakkan kan. Judul di sini. Menu di sini misalkan ya. Terus terima pesanan untuk kontak person di sini. Logo halal di sini, untuk menu di sini ya. Untuk identitas menu ada di sini ya. Level 1, level 2, level 3, atau kalian itu terserah kalian, ini hanya contoh saja. Atau misalkan kalian pengen rasa Pak, rasa saja di sini boleh ya. Selanjutnya di bawah ada alamat. Nah, hati-hati ruangnya ini ya. Ruangnya persegi panjang ini jangan sampai ada yang keluar dari ruang, dikarenakan nanti kalau misalkan di area printing nanti bakal dipotongnya adalah sebesar ruang ini ya. Nah, selanjutnya kita implementasi unsur tata letak sudah, cuma nanti di editing ada ya. Warna CMYK dan RGB, gambar ini alangkah baiknya kalau misalkan kalian share yang saya sebutkan dulu, alangkah baiknya kalau misalkan kalian share di di handphone atau di hardware digital, lebih baik ini adalah formatnya RGB ya. Jadi di sini ada, diklik dulu image-nya, lalu klik bitmap, convert to RGB color 24 bit. Oke. Nah, maka ini akan semakin semakin bagus gambarnya ya. Nah, selanjutnya yang lainnya juga wajib di RGB kan ya. Kecuali kalau misalkan nanti kalian mau di printing ya, nanti kalian rubah formatnya ke CMYK. Nah, selanjutnya apalagi yang kurang kira-kira? Oh, background. Backgroundnya itu harus yang berkaitan dengan, jangan kotak polos putih seperti ini, tapi terserah kalau misalkan mau putih seperti ini ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dalam
pembuatan spanduk, pamflet, ataupun brosur dan sebagainya, langkahnya sama seperti ini. Tapi dari tujuan pembuatan hal tersebut yaitu adalah menyampaikan informasi ya. Tulisan-tulisan ini menyampaikan sebuah informasi juga sama. Artinya background jangan sampai menutupi informasi yang kalian terapkan. Contoh misalkan judulnya di sini harus besar, backgroundnya ya jangan yang terlalu rame lah. Yang penting nyambung dengan tema, gitu ya. Nah contoh misalkan saya cari background, kalian mau buat sendiri terserah. Di sini misalkan saya mau pakai yang sederhana, pakai warna saja gini, gak apa-apa seperti ini ya. Warna kuning saja, tinggal klik back kotaknya lalu klik warna di sebelah sini ada ya. Nah atau misalkan Pak perpaduan dua warna bagus kayaknya, gak apa-apa bisa. Tapi sekarang banyak yang lebih simpel ya. Nah contoh backgroundnya kita menggunakan background warna kuning, kita editing ya. Tadi CMYK dan RGB udah. Selanjutnya prinsip tata letak dalam sebuah project. Prinsip tata letak di sini berarti harus menerapkan proporsinya, iramanya, keseimbangan, kontras dan sebagainya. Nah, ini ada di editing ya, di terakhir ini. Contoh dari editing, kita kembali lagi ke unsur tata letak, yaitu adalah implementasi tipografi. Implementasi tipografi di sini berarti mengatur teks, jenis teks dan sebagainya ya. Contoh, saya akan rubah teksnya, misalkan jenis teksnya, kalau misalkan makanan, temanya agak gimana, apakah harus resmi atau misalkan harus yang non resmi, misalkan teks-teksnya kalian cukup tinggal pilih langsung di sini ya, tinggal pilih langsung di teks. Kalau yang resmi misalkan ini misalkan. Tapi dengan catatan yang tadi saya bilang wajib terbaca, dikarenakan orang lain pun yang tidak mengerti desain atau yang tidak terlalu fokus terhadap desain adalah pembaca. Jadi teksnya itu harus jelas ya. Contoh di sini saya rubah dulu ke teksnya tidak besar semua. Nah ini. Selanjutnya di daftar menu kalau menu bolehlah. Menu kita kasih yang ini, perkecil juga. Jangan sampai si judul kalah oleh objek yang lain. Contoh ini menu. Selanjutnya level-levelnya nah ini identitas juga, identitas harus terbaca dengan jelas. Level harus jelas ya. Kalau ini terlalu besar, tinggal perkecil. Ini misalkan terlalu ke tengah, boleh kalian geser-geser ya. Kalau editing, kalian harus latih mungkin jarak dari sini ke sini dengan ini ke sini harus sama dari sini ke sini ya. Yang ini pun harus sama dengan yang ini artinya. Nah, contoh untuk levelnya, misalkan kita perbesar, dikarenakan menjadi sebuah informasi ke si pembaca ya, pembaca. Ini pun harus seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan, kalau ininya pengen kalian pakai garis bawah nggak apa-apa, pakai underline nggak apa-apa. Atau kalian nanti di akhir pengen pakai bayangan tanpa underline, tapi pakai bayangan bisa ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah identitas dari alamat. Alamat rata-rata teksnya sudah terlalu tebal. Ini ada di tengah-tengah dan jangan sampai terlalu besar lah untuk alamat. Nah, contoh seperti ini. Objeknya minggir. Nah, untuk terima pesanan, ini logo halal juga belum diperbesar. Selanjutnya terima pesanan juga boleh oleh kalian seperti ini agar tidak terlalu formal. Cuman ini terlalu besar teksnya ya. Teksnya terlalu besar. Lalu rubah juga ininya, terserah kalian mau yang ini kayak terserah lah. Pentingnya terbaca. Nah ini. Atau boleh di sininya pakai logo WA, boleh. Kalian tinggal download di Google logo WA.
Yang di-download ini harus PNG sebenarnya ya, harus file format PNG. Nanti saya akan jelaskan untuk format gambar. PNG di sini artinya tidak ada backgroundnya, nggak seperti ini nih. Gambar sebelah ini kan ada backgroundnya, ini nggak tahu background apa, nggak tahu background meja atau apa, jadi ke bawah gitu ya. Kalau misalkan yang ini, yang PNG seperti ini adalah JPG ya, JPG. Nah, kecil logonya biasanya terdapat di pinggir ini untuk logo WA-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, terima pesanannya perbesar. Kontak WA udah. Perkecil lagi kalau terlalu besar. Contoh seperti ini ya. Nah, segini pun sebenarnya sudah agak lumayan rapi dan memang terbaca. Selanjutnya di situ ada irama, kontras dan sebagainya. Kontras di sini artinya kalau background warna ini warna apa? Warna kuning, berarti teksnya itu harus jangan warna kuning lagi ya. Artinya teksnya harus berlawanan dengan warna kuning. Contoh misalkan hitam, itu sangat kontras sekali dengan warna kuning. Atau misalkan kalian pengen rubah biru, masih bisa terbaca ya. Atau misalkan putih juga bisa nggak? Coba kontras nggak? Memang terbaca, tapi tidak terlalu jelas. Atau Pak, saya pengen warna kuning lagi, boleh. Terbaca nggak menurut kalian? Enggak kan? Bisa terbaca dengan catatan ininya memakai line. Line di sini artinya menggunakan garis. Contoh behind text fill. Untuk detailnya nanti saya jelaskan kembali di pertemuan tatap muka ya untuk detailnya. Kalian bisa menggunakan fitur di sini ada drop shadow. Drop shadow di sini artinya ada bayangan ya, ada sedikit bayangan tuh. Nah, selanjutnya di menu juga bisa menggunakan seperti hal yang di atas tadi saya coba ya. Menggunakan ini juga bisa. Logo misalkan dan yang lainnya. Dan logo halal juga bisa yang tadi ya, menggunakan ini fitur dari drop shadow. Fotonya Pak lebih baik menggunakan lain misalkan, oh bisa kita gunakan kotak yang ini saja, kotak yang ini. Selanjutnya perbesar ukurannya, coba warna putih misalkan, warna putih bisa dengan menggunakan drop shadow. Nah, ini tinggal atur saja oleh kalian. Nah, ini dari prinsip unsur tata letak, tipografi dan sebagainya, ada ukurannya kurang besar misalkan, berbesar lagi nggak apa-apa ya. Ada ukuran, ada jenis teks, dari underline-nya dan sebagainya, serta di unsur tata letak ada ruangnya, gelap terang. Ini contohnya seperti ini ya, hitamnya itu agak gelap. Semakin ke sini agak pudar hitamnya. Ini adalah kontras ya. Nah, selanjutnya untuk mode gambar CMYK dan RGB, ini adalah RGB ya. Dasarnya pun dari hasil kamera yaitu adalah RGB. Selanjutnya yang terakhir, prinsip dari unsur tata letak ada irama, proporsi dan sebagainya. Proporsi tadi ukuran ya. Selanjutnya ilustrasi di unsur tata letak tadi, bahwa spanduk ini mengilustrasikan dan gambar-gambar yang di sini mengilustrasikan yaitu adalah pada sebuah produk makanan, yaitu adalah seblak gitu ya. Nah, itu contoh dari implementasi unsur tata letak, warna CMYK dan RGB serta prinsip tata letak dalam sebuah proyek. Proyeknya mana ini? Saya implementasikan dari beberapa unsur tadi, ada tipografi dan sebagainya sampai ke prinsip tata letak. Nah, ini adalah contoh dari proyeknya. Ini adalah proyek sederhana. Ini editingnya pun cuman sebatas editing seperti ini. Yang penting terlihat bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara mengimplementasikan apa yang saya sampaikan ya. Nah, kalian di satu waktu nanti kalian praktik, wajib editing, desain dan sebagainya itu harus sebaik mungkin ya. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Apapun yang kalian desain atau yang kalian buat di sebuah produk CorelDRAW,
mau buat pamflet, mau buat brosur dan sebagainya, cara pembuatannya sama seperti cara pembuatan ini ya. Ini kan judulnya spanduk, mau buat brosur pun sama seperti itu caranya ya, mau buat pamflet pun sama juga dan sebagainya, atau editing yang lain sama lah. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.